Halo, perkenalkan nama saya Burhan Latif Sodik dengan NIM P272260220096, kelas D3 Fisioterapi A. Di sini saya akan mempresentasikan nama bagian tulang kni. Pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pertama pengertian, kedua permukaan artikular, yang tiga kapsul sendi, empat ligamen dan meniskus, lima inervasi, dan yang keenam yaitu otot. Pembahasan yang pertama itu pengertian. Keni atau lutut itu salah satu sendi terbesar dalam tubuh, terdiri dari tiga buah tulang, yaitu tulang paha, tulang kering, dan tempurung lutut, yang disatukan oleh sebuah jaringan luas yang terdiri dari ligamen, tulang rawan, tendon, dan otot. Sendi lutut adalah sendi sinovial yang menghubungkan tiga tulang, yaitu tulang paha, tulang tibia, dan tulang patella. Ini adalah sendi axial kompleks yang terdiri dari dua artikulasi, yaitu sendi tibiofemoral dan sendi patellofemoral. Sendi tibiofemoral adalah artikulasi antara tibia dan tulang paha, sedangkan sendi patellofemoral adalah artikulasi antara patella dan tulang paha. Pembahasan yang kedua yaitu permukaan artikular. Permukaan artikular terdiri dari sendi tibiofemoralis dan sendi patellofemoral. Sendi tibiofemoralis adalah artikulasi antara kondilus lateral dan medial ujung distal femur dan dataran tinggi tibialis. Keduanya ditutupi oleh lapisan tebal tulang rawan hiali. Kondilus lateral dan medial adalah dua tonjolan tulang yang terletak di ujung distal femur yang memiliki permukaan cembung halus dan dipisahkan di posterior oleh alur dalam yang dikenal sebagai fossa interkondilus. Kondilus medialis lebih besar, lebih sempit, dan lebih menonjol daripada bagian lateralnya, yang menjelaskan sudut antara tulang paha dan tibia. Permukaan luar yang kasar dari kondilus medial dan lateral masing-masing didefinisikan sebagai epikondilus medial dan lateral. Sepanjang aspek posterior femur distal ada elevasi kasar berpasangan di atas epikondilus medial dan lateral yang dikenal sebagai punggung suprakondilar medial lateral. Yang kedua yaitu sendi patella femoral. Sendi patella femoral adalah sendi pelana yang dibentuk oleh artikulasi permukaan patella femur, atau juga dikenal sebagai alur trochlear femur, dan permukaan posterior patella. Permukaan patella femur adalah alur di sisi anterior femur distal yang memanjang ke posterior ke dalam fossa intercondylus. Pembahasan yang ketiga yaitu kapsul sendi. Kapsul sendi. Kapsul sendi lutut adalah salah satu sifat komposit, terutama dibentuk oleh tendon, otot, dan ekspansi mereka membentuk selubung ligamen tebal di sekitar sendi. Kapsul relatif lemah dan melekat pada tepi permukaan artikular femoralis dan tibialis. Bagian anterior kapsul memiliki bukaan yang tepinya menempel pada batas patella. Celah kedua juga ada di bagian lateroposterior kapsul untuk memberikan jalan ke tendon otot popliteus. Kapsul terbentuk dari lapisan fibrosa luar, yaitu yang berancur dengan tendon yang berdekatan, dan membran sinovial bagian dalam melumasi permukaan artikular, mengurangi gesekan selain memberikan nutrisi pada tulang rawan. Kapsul sendi membentuk beberapa kantong berisi cairan yang disebut bursae, yang mengurangi gesekan di dalam sendi lutut. Bursa penting dari sendi lutut meliputi yang pertama yaitu bursa suprapatellar, terletak di atas patella antara tulang paha dan tendon otot paha depan. Yang kedua yaitu bursa prepatellar, terletak di depan patella antara patella dan kulit. Dan yang ketiga yaitu bursa infrapatellar, terletak di bawah patella antara ligamen patella dan tibia. Pembahasan yang keempat yaitu ligamen dan meniskus. Ligamen sendi lutut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ligamen ekstrakapsular dan ligamen intrakapsular. Ligamen ini menghubungkan tulang paha dan tibia, menahan mereka di tempat, memberikan stabilitas, dan menjaga dislokasi. Ligamen ekstrakapsular ditemukan di luar kapsul sendi dan termasuk ligamen patella, ligamen kolateral fibula, dan tibialis, dan ligamen popliteal oblik dan arcuata. Ligamen intrakapsular ditemukan di dalam kapsul sendi dengan ligamen cruciatum yang paling terkenal dari subkelompok ini. Ligamen yang pertama itu ligamen patella.
Ligamen patella adalah pita fibrosa yang kuat dan tebal merupakan kelanjutan distal dari tendon paha depan femoris. Hal ini ditemukan superficial atau anterior ke bursa intrapatelar dan memanjang dari puncak patella ke tuberositas tibialis. Di sepanjang tepi luarnya, ligamen patella menyatu dengan retinacula patella medial dan lateral, yang masing-masing merupakan perpanjangan dari otot vastus medialis dan lateralis, serta fascia di atasnya, fascia di atasnya. Ligamentum patella memainkan peran utama dalam menstabilkan patella dan mencegah perpindahannya. Yang kedua yaitu ligamentum kolateral lateral. Ligamentum kolateral fibula adalah ligamen kuat yang berasal dari epicondylus lateral femur, tepat di belakang perlekatan proximal popliteus dan memanjang ke distal untuk melekat pada permukaan lateral cabut fibula. Saat menempel pada kepala fibula, ligamen membagi tendon otot biceps femoris menjadi dua. Ligamentum kolateral fibula terletak jauh di dalam retinaculum patella lateral dan superficial dari tendon otot popliteus yang memisahkan ligamen dari meniskus lateral. Yang ketiga yaitu ligamentum kolateral medial. Ligamentum kolateral medial atau yang biasa disebut ligamentum kolateral tibialis adalah ligamen datar yang kuat dari aspek medial sendi lutut. Ligamentum kolateral tibialis, selain rekan fibularnya, bertindak untuk mengamankan sendi lutut dan mencegah gerakan menyamping yang berlebihan dengan membatasi rotasi eksternal dan internal dari lutut yang diperpanjang. Ligamentum kolateral tibialis kadang-kadang membagi literatur menjadi bagian superficial dan dalam. Yang keempat yaitu ligamentum popltea miring. Ligamentum popltea miring atau yang biasa disebut ligamentum poplitea oblik adalah perluasan dari tendon semimembranosus yang berasal dari posterior condylus tibialis medialis dan memantul ke superior dan lateral untuk melekat pada condylus lateral femoral. Yang kelima yaitu ligamentum poplitea arcuata. Ligamentum popliteal arcuata adalah pita fibrosal tebal yang muncul pada aspek posterior kaput fibula dan melengkung ke superior dan medial untuk melekat pada sisi posterior kapsul sendi lutut. Ligamentum popliteal arcuata memperkuat bagian posterolateral kapsul sendi dan bersama-sama dengan ligamen popliteal oblik mencegah overekstensi sendi lutut. Yang keenam yaitu ligamentum cruciatum. Ligamentum cruciatum berpasangan mendapatkan nama mereka karena fakta bahwa mereka saling bersilangan secara miring di dalam sendi dengan cara yang menyerupai salib atau huruf X. Mereka bersilangan di dalam kasur sendi, namun tetap berada di luar sendi, rongga sinovial. Ligamentum cruciatum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ligamentum cruciatum anterior. Itu muncul dari daerah intercondylus anterior tibia tepat di belakang pelekat meniscus medialis dan meluas ke posterolateral dan proksimal untuk melekat pada bagian posterior permukaan medial condylus femoral lateral. Saat melintasi ke sisi lain dari sendi lutut, ligamen lewat di bawah ligamen transversal dan menyatu dengan tanduk anterior meniscus lateral. Ligamentum cruciatum anterior penting untuk mencegah rolling posterior dan perpindahan condylus femoralis selama fleksi serta untuk mencegah hiperekstensi sendi lutut. Yang kedua yaitu ligamentum cruciatum posterior timbul dari daerah intercondylus posterior tibia dan meluas ke anteromedial dan proksimal untuk melekat pada bagian anterior permukaan lateral condylus femoris medialis. Ligamentum ini hampir 2 kali lebih kuat dan memiliki suplai darah yang lebih baik daripada ligamentum cruciatum anterior. Ligamentum cruciatum posterior memiliki fungsi yang berlawanan dengan ligamentum cruciatum anterior yang berfungsi untuk mencegah rolling anterior dan perpindahan condylus femoralis selama ekstensi serta untuk mencegah refleksi sendi lutut. Meniskus. Meniskus adalah lempeng fibrokartilaginosa berbentuk bulan sabit yang ditemukan di antara permukaan artikular femur dan tibia dan berfungsi untuk memberikan kesesuaian dan penyerapan kejut. Meniskus tebal dan bervaskularisasi di sepertiga bagian luarnya, sedangkan 2/3 bagian dalamnya lebih tiris dan avaskular. Selain itu, 2/3 bagian dalam mengandung berkas kolagen yang tersusun secara radial, sedangkan sepertiga bagian luar mengandung berkas yang lebih besar yang tersusun melingkar. Dengan demikian, diyakini bahwa bagian dalam lebih disesuaikan untuk menahan beban dan menahan gaya tekan, sedangkan bagian luar cocok untuk menahan gaya tarik.
Meniskus dibagi menjadi dua, yaitu meniskus medial dan meniskus lateral. Meniskus medial yaitu lempeng fibrocartilaginosa berbentuk C, hampir setengah lingkaran yang menutupi permukaan dataran tibialis medial. Tanduk anteriornya menempel pada daerah intercondylus anterior tibia dan menyatu dengan ligamentum cruciatum anterior. Tanduk posteriornya melekat pada daerah intercondylus posterior tibia antara perlekatan meniskus lateral dan ligamentum cruciatum posterior. Yang kedua yaitu meniskus lateral, lempeng fibrocartilaginosa yang hampir melingkar yang menutupi permukaan dataran tibialis lateral. Tanduk anteriornya juga menempel pada daerah intercondylus anterior tibia dan sebagian menyatu dengan ligamentum cruciatum anterior. Demikian pula tanduk posteriornya menempel pada daerah intercondylus posterior anterior ke tanduk posterior meniskus medial. Pembahasan yang kelima yaitu inerversi. Sendi lutut menerima persarafan dari saraf femoralis melalui saraf savena dan cabang otot. Sendi juga menerima kontribusi dari saraf tibialis dan fibula umum atau peroneal dan divisi posterior saraf obturator. Pembahasan yang keenam yaitu otot. Pada lengkungan terjadi otot bicep femoris, simetendinosus dan semimembronosus. Dipraksai oleh Popliteus, dibantu oleh Gracilis dan Sartorius. Pada perpanjangan, terjadi otot quadriceps femoris atau rectus femoris, factus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius, dibantu oleh tensor fasciae latae. Yang ketiga itu rotasi medial. Adanya otot popliteus, semimembranosus, dan semitendinosus dibantu oleh Sartorius dan Gracilis. Dan yang keempat yaitu rotasi lateral, yaitu oleh bicep femoris. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.